Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Yang kami hormati para habaib sebagai dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak kami sebutkan satu persatu, begitu banyaknya para habaib. Kita doakan beliau-beliau panjang umur, sehat walafiat, dikuatkan badannya, iman Islamnya, dan dapat meneruskan perjuangan datuknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak lupa para kiai, para ajengan, para kesepuhan, para alim ulama sebagai khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kami tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengulangi rasa hormat, kecintaan kami dan ta'zim kami kepada beliau-beliau. Tidak lupa para hadirin, kaum muslimin wal muslimat yang semoga kita semua diaku sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji kehadirat Allah Jalla Jalaluh atas nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Di antara nikmat yang pertama yaitu nikmat iman Islam, dibarengi dengan nikmat sehat wal afiat, digiring dengan nikmat taufik dan hidayah, sehingga kita bisa duduk berkumpul bersama di tempat ini. Semoga langkah-langkah kita dari rumah masing-masing menjadi penghapus dan penggugur dosa-dosa kita dan diangkat derajat-derajat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah terlimpah kepada paduka alam baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, atbu tabiin, umumnya kepada kita sekalian. Semoga kita semua mendapatkan syafatul udma, syafaatnya baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mewakili keluarga besar almarhum mama di sini, kami mengucapkan banyak terima kasih wabil khusus kepada habaib, para kesepuhan, para kiai, para ajengan yang sudah datang ke tempat ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila penerimaan kami, penjamuan kami kurang memuaskan. Semoga bisa memaafkan kami. Dan selanjutnya sedikit tentang biografi Mama Ajengan Mahfudin. Mama Ajengan Mahfudin nuka hijak dicaritakeun nyandung heulanya. Sabab dina nyandung eta boga habaib. Jadi pertama beliau punya istri 4. Mama Ajengan Mahfudin punya istrinya 4. Dari 4 istri ini kurang lebih ada 500 anak buyut, termasuk para habaib. Jadi diantara cucu dan cicit Mama Ajengan Mahfudin, diantaranya ada bin Jindan, Al-Jubri, As-Segab, Al-Haddad, Al-Attos. Alhamdulillah. Beliau mempunyai istri yang pertama di sini, yang kedua di sana, yang ketiga di RT sana, yang keempat di atas sana. Jadi nggak jauh, jadi nggak umpet-umpetan beliau. Beda jeung urangnya, urang menyumput, beliau enggak. Dari 4 istri ini beliau banyak menurunkan turunan. Di antaranya yang tahun kemarin kurang 400 lebih anak buyut dari berbagai macam model. Bahkan saking nggak kenalnya anak-anaknya waktu kumpul bersama berik-berik ku Habib itu gelis cina, padahal dulu keneh. Jadi beliau mempunyai mantu, di antara mantunya itu yang di sini AA Kyai Haji Fauzan Sirajuddin. Beliau putra dari Mama Cibitung dan mempunyai pondok di bawah, dan juga AA Kyai Haji Saifullah, beliau punya pondok pesantren di Kopo. Dan di antara mantu beliau itu juga ada Al-Habib Umar Al-Haddad, ayahanda dari Habib Tahir Al-Haddad. Beliau menikah kepada saya punya kakak Haji Habsah. Setahun setelah menikah dengan beliau, Habib Umar meninggal, dan setelah meninggal Habib Umar, beliau berkata kepada saya punya kakak, entar tahun depan saya akan bawa antum ke Mekah untuk pindah. Namun beliau keburu meninggal. Habib Umar ini datanglah dari Mekah dan menikahi Habib Habsah, dibawa juga akhirnya ke Mekah dengan menikah lagi dengan Ismail. Di antaranya mantunya juga Al-Habib Alwi bin Abdullah
Alwi King Al-Attas, dan juga Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Jubri. Dari Al-Habib Alwi mempunyai anak Habib Ali Al-Attas, yang sekarang beliau biasanya yang menyampaikan manakib ini beliau. Cuman saat ini beliau sekarang sedang sakit, berada di Karawang, asam lambungnya naik. Mohon doanya semua agar Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, dan dipanjangkan umurnya. Mudah-mudahan tahun depan beliau bisa ada bersama kita lagi, amin. Dan diantara salah satu mantunya yaitu As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau menikah dengan sepupunya kakak Hafidhah, dan sekarang beliau sudah menikah lagi dengan orang Mesir, salah satu murid daripada Sayyid Alwi Al-Maliki. Jadi dari anak-anaknya itu, dan beliau Mama Ajengan Mahfudin dulu pernah berguru ke Mama Ajengan Satibi Gentur, dan juga kepada Mama Tubagus Bakri Valeret, dan kepada Abu Yasanja, dan kepada para tokoh-tokoh ulama. Namun beliau lebih lama belajar di Sayyid Alwi Al-Maliki di Mekah. Beliau belajar di Mekah selama 7 tahun. Makanya berkah berguru kepada beliau mendapatkan mantu putranya, walaupun hanya 3 bulan kurang lebih. Dan dari situ beliau juga di sini salah satu saya pernah mengobrol dengan salah satu ulama. Dulu kalau ada ziarah ke Mama Gentur yang mempersatukan beliau dari kiai-kiai Ajengan, masyarakat mulai dari Tugu mobil sampai ke Ciawi. Kenapa? Dulu kompak, belum ada mazhab Imadiyah. Paham ya? Jadi can aya mazhab Imadiyah dulu. Kenapa? Ulama, habaib, kiai Ajengan bersatu. Maka saya punya orang tua katakan, habaib itu seperti maung Cina. Nonton maung. Singa, meong. Kiai ieu okos leuweung. Cek bahasa kolot. Lamun meong jeung leuweung ulah dipisahkeun. Lamun meong mangkat ka kota dijieun di tempat sirkus. Lamun leuweung eueuh meongan diacak-acak. Mentakna habaib jeung ulama itu nggak akan dipisah, nggak bisa terpisahkan. Lamun terpisah terporak-poranda. Mentakna bijil mazhab Imadiyah. Untuk apa? Untuk merusak umat. Dulu Mama Ajengan Mahfudin, beliau kalau jarah dan juru, salah satu rumah ini dikosongkan. Setiap malam itu harus ada makanan minuman yang penuh untuk satu rumah ini, makanan minuman dan kenapa? Karena tiap pagi hari para habaib sudah ada di dalamnya. Di dalamnya sudah ada makanan, jangan sampai kosong. Kenapa? Karena Habib sudah tahu kalau ini rumah pasti nggak ditutup 24 jam. Jadi kalau habaib dari mana-mana beliau tidur di sini, makan mandi sudah ada semuanya di dalam, nggak pernah dikunci. Kenapa? Untuk memuliakan dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau mazhab Imadiyah ini baru. Kalau kita tuh udah nggak semua kau ya, hatta 1000 Imadiyah. Jadi mudah-mudahan berkah haul. Saya punya orang tua Mama Ajengan Mahfudin juga diantara mantunya Habib Hasan bin Saleh Al-Jubri, ayah daripada Habib Ye. Ya berkat Habib Ye ya, geus bara minggu pusing capek. Karunya doakeunnya sing panjang umur. Sing panjang umur, sing beunghar loba duitna. Sabab nu nyeun pusing teu began duit. Arek muludan rek awal kan liatna eta kan. Sahabai blobat cenah kiai ieu kumaha wah. Karunya entakna begang manehna. Saya doakeunnya sing panjang umur, sehat wal afiat, diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diantara mantunya juga Ismail dari Mekah Al-Mukarramah juga. Dan selanjutnya beliau mempunyai anak yaitu Mama Ajengan Aang Kiai Haji Muhammad Zain. Dan Kiai Haji Muhammad Zain ini pernah berguru di Paleret, di Ahmad Tubagis Bakri Paleret, di Jombang, terus ke Cibitung, terus ke Mamak Sadili Ciberem, terus ke Kadukawang, dan lamanya beliau di Mekah di Sayyid Muhammad Al-Maliki. Jadi dari abahnya Mama Ajengan Mahfudin berguru kepada abahnya Habib Alwi,
dan Said Alwi dan ajengan Kiai Haji Muhammad Zain berguru kepada putranya, jadi berkesinambungan. Dan selanjutnya kemarin dan salah satu kawan-kawan beliau yaitu Al Habib Novel Al Kab yang dari Darul Habib, juga Habib, kalau saya belum Ami Ading dulu teh itu Habib Abdul Qadir Al Haddad, terus Habib Nagib kalau nggak salah, karena dulu pernah ke sini saat itu beliau bersama Sayyid Abbas Al Maliki datang ke bawah bersama Habib Abdul Qadir Al Haddad, Habib Nagib dan Habib Nopal dan Kiai Haji Zain bersama Sayyid Abbas. Beliau mengatakan sambil menunjuk kepada saya punya orang tua, Fatihah mertue kata Sayyid Abbas. Makanya langsung dipatihan untuk mertua beliau. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, dan juga diantaranya Mama Ajengan Mahfudin ini dulu adalah orang yang mengenalkan masyarakat kepada masyarakat siapa itu habaib, yang membawa pertama kali, dan diantara salah satunya beliau dititipi dipan ranjang dari Habib Karamat Empang. Dan ketika beliau mau meninggal, beliau katakan kembalikan lagi dipan ini ke Karamat Empang agar tidak disalahgunakan demi adab kepada daripada guru-guru beliau. Mudah-mudahan berkah manakib beliau, kecintaan kita kepada para habaib ulah oyak deui. Ya, saya ingin titip pesan, karena dari dulu kita sudah diajarkan cinta kepada para habaib, cinta kepada para kiai, cinta kepada para alim ulama. Habaib kiai ibaratkeun leuweung jeung meong, leuweung jeung meong teu dipisahkeun, leuweung ditinakeun meong rusak eta leuweung, meong mangkat ti leuweung rusak oge eta meong. Kukituna kita sama-sama warga masyarakat tanamkan kecintaan kita kepada para habaib, kepada alim ulama. Berkah haul pada saat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, kita doakan kita punya orang tua, semoga Allah berikan rahmat dan maghfirah kepadanya, dan juga diangkat daripada dari ampun dan diterima oleh Allah Subhanahu wa segala amal ibadahnya. Dan juga mudah-mudahan berkah daripada anak-anak cucunya juga mohon doa. Di sini ada Al Habib Adadi yang meneruskan daripada TPA ya di sini untuk mengajar anak-anak, melanjutkan daripada, dan diantara salah satu pengajiannya itu malam Senin dihadiri biasa Habib Saleh Tanggul, Habib Salim bin Jindan, Habib Ali Kuitang, para kesepuhan-kesepuhan Habib ini markasnya Habib Umar. Jadi mudah-mudahan berkah kecintaan beliau kepada habaib, anak-anak cucunya pun diberikan kesolehan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum al afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.